Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat karunia yang terlimpah kepada kita, termasuk pada kesempatan ini hujan sedang mengguyur. Ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan salah satu saatul ijabah, yakni saatnya doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita dijadikan insan-insan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, wa atba'u tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Pada kesempatan ini menyambung bahasan sebelumnya, kita sudah membahas 3 kiat supaya hidup bahagia, yakni dengan cara mensikapi 3 keadaan dalam hidup kita yang tidak boleh tidak mesti seorang mukmin selama hidupnya pasti akan mengalami 3 keadaan ini. Keadaan yang pertama, dia dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat itu menjadi bahagia, membuat bahagia yang sejati, maka sikap yang benar adalah bersyukur. Kemudian keadaan yang kedua yang tidak boleh tidak mesti ia akan hadapi selama hidupnya adalah ujian berupa musibah, penderitaan dan sebagainya. Maka sikap yang paling tepat agar kita bahagia menghadapinya adalah bersabar. Kemudian keadaan yang ketiga, mesti seorang mukmin akan terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti akan pernah terjerumus ke dalam dosa-dosa, kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau dosa adalah mereka yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan tobat itulah maka seakan-akan
dosa-dosa tersebut justru menjadi penyebab datangnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang akan membuat dirinya bahagia. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu sekarang pertanyaannya adalah kebahagiaan yang paling agung itu apa? Kebahagiaan yang paling agung. Ternyata para ulama menjelaskan bahwa kebahagiaan yang paling agung adalah ketika seorang insan itu ridho kepada Rabbnya, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya siapa di antara generasi atau kaum yang paling bahagia di atas muka bumi ini, itu pasti kita akan mengatakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah insan-insan yang paling bahagia yang pernah berada di muka bumi ini. Satu generasi, suatu kaum yang Allah puji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang pernah dirilis, ya, yang pernah Allah turunkan, gitu ya, yang pernah Allah keluarkan, gitu ya, ke muka bumi ini, ya. Para sahabat adalah insan yang paling bahagia. Kenapa mereka itu menjadi orang-orang kaum yang paling bahagia? Karena mereka meraih kebahagiaan teragung. Karena mereka paling ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita sebut nama sahabat, pasti kita akan mengatakan apa? Radhiyallahu anhum. Allah telah meridhoi mereka. Ya. Kenapa Allah telah meridhoi mereka? Karena waradu anhu. Karena mereka pun ridho kepada Allah. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadi insan-insan kaum yang paling bahagia yang pernah ada di muka bumi ini. Kebahagiaan apa yang paling tinggi? Juga waridwanum minallahi akbar. Ini keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang paling agung. Ya. Di mana adanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada lagi setelah itu ghadabnya, murkanya Allah, tidak ada lagi. Di mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa seorang masuk ke surga? Apakah dengan amalnya? Tidak. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke surga itu dengan amal kebaikannya, tidak. Tetapi keridhaan Allah lah yang menyebabkan manusia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Jadi jelas di sini bahwa kebahagiaan yang paling agung adalah ketika seorang insan itu ridho kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan ridho kepada syariatnya, yakni Islam. Dan kalau seseorang ridho kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, maka pasti dia akan ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus oleh Allah kepada kita semuanya untuk memberikan teladan bagaimana cara beribadah yang benar, cara mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan sumber
dari kebahagiaan kita yang sejati. Oleh karena itu maka di dalam zikir pagi, zikir petang tidak pernah terlewat kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan zikir ini pagi petang 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Kita ridha Allah sebagai Rabb. Pasti apapun yang ditentukan oleh Allah Rabb kita bagi kita, pasti kita akan ridha. Apapun takdir yang Allah turunkan kepada kita, pasti kita akan ridha. Nah, ketika kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita dan kita ridha atas segala ketetapan dan takdirnya yang berlaku kepada kita, maka pasti setiap keadaan, setiap peristiwa, setiap detiknya waktu berjalan, kita akan melihat di sana ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita syukuri. Tuh, balik lagi ke awal dah. Bersyukur gitu ya. Inilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan yang paling agung ketika kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Wabil islami dina, kita ridha Islam sebagai agama, sebagai aturan, ya, sebagai pedoman dalam hidup kita. Kita ridha diatur oleh syariat Islam. Ini penyebab kebahagiaan. Baiklah, kita berikan satu contoh ringan misalnya ya, bahwa kalau kita meridhoi Islam sebagai aturan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, begini logikanya. Ketika misalnya satu pabrikan mengeluarkan satu HP misalkan, apakah pasti ada petunjuknya, manualnya atau tidak ada? Pasti ada ya. Bagaimana petunjuk cara penggunaan produk tersebut gitu. Dan siapa itu yang mengeluarkan? Apakah orang lain, pabrik lain? Ya tentu saja pabrik yang membuat HP tersebut gitu. Ya. Nah, masalah HP saja itu ada aturan mainnya gitu. Maka bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling hebat, ya, yakni manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manualnya, pasti ada petunjuknya, pasti. Apa itu petunjuknya? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling paham tentang manusia ya penciptanya Allah. Bagaimana kalau yang diatur itu malah menentang sang penciptanya, tidak mau mengikuti aturan-aturannya, maka ini sangat di luar logika ya, yang sehat gitu. Dia sia-sia saja gitu. Dia sia-sia saja karena dia tidak akan mampu ya menciptakan aturan yang seindah, sehebat, selengkap, semenyeluruh aturan-aturan Islam. Lihat saja coba satu kaum yang mereka misalnya jauh dari aturan Islam.
jauh dari aturan Islam. Banyak penderitaan di sana, gitu. Banyak di sana penyimpangan. Banyak di sana hal-hal yang di luar kemanusiaan. Kita lihat misalnya statistik dunia tentang angka perkosaan gitu misalnya. Yang tertinggi di mana? Tingkat pemerkosaan yang tertinggi itu di Amerika. Ya, di mana? Di Amerika. Gitu. Malah dalam hitungan menit itu ada gitu ya. Dalam hitungan menit ada saja yang diperkosa. Ini coba. Sedangkan yang paling minim tingkat perkosaannya di mana? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Paling sedikit, kalaupun tidak dikatakan nggak ada. Apakah hal ini disebabkan karena polisi-polisi Saudi misalnya lebih banyak jumlahnya, gitu? Persentasenya lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya? Tidak. Apakah misalnya tentara Saudi dilengkapi persenjataan yang lebih hebat gitu daripada polisi-polisi Amerika? Tidak. Kenapa? Karena di sana diterapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana diterapkan hukum Islam. Contoh misalnya, kalau perjaka berzina, ya, dijilid. Kalau sudah pernah nikah yang sahih, dirajam. Gitu. Jadi seseorang itu akan berpikir mungkin berkali-kali lipat dia berpikir ketika dia bermaksud untuk berzina atau bahkan memperkosa seseorang misalnya. Karena taruhannya adalah nyawa, gitu. Jadi ada kepastian hukum, ada hukum yang ditegakkan, ya, mempengaruhi psikologis manusia, dan Allah paling tahu psikologis manusia, gitu. Ketika dia melihat bagaimana hukuman rajam ditegakkan, sudah nggak ada kepikiran untuk apa? Untuk memperkosa. Nah, inilah salah satu bukti, ya, fakta, ya, di hadapan kita bahwa kebahagiaan itu ketika kita ridho kepada Islam. Dan kita ridho kepada Islam karena kita ridho kepada pencipta kita, ya, yang menurunkan syariat Islam tersebut. Keridhaan itu yang membuat kita hidup bahagia. Jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia saja sudah kelihatan bahagia, aman, tentram, damai, gitu, ya. Nah, kira-kira sekarang kalau misalnya di Amerika, katakanlah, ya, mereka tidak memeluk Islam, misal, tapi diterapkan hukum Islam. Taruhlah misalnya untuk pemerkosa, yaitu seperti hukum Islam, bisa dijilid, ya, atau bisa dirajam. Ditetapkanlah hukum di sana, diberlakukan dan dipraktekkan, gitu. Kira-kira pertanyaannya, apakah angka pemerkosaan akan semakin tinggi atau akan semakin menurun? Kira-kira pasti orang yang jujur, gitu kan, pasti orang yang berakal sehat, dia akan mengatakan akan menurun angkanya. Ini sebenarnya dunia ini sedang lapar, sedang haus dipimpin oleh Islam, sedang kelabakan, gitu ya. Mereka mencari-cari hukum yang bisa membuat mereka bahagia dan tenang di dunia ini. Padahal yang dicari-cari adalah Islam, gitu.
Yang dicari-cari adalah Islam. Hanya mereka banyak yang dikelabui oleh media-media gitu, yang menjungkir balikan fakta ini. Mereka tuduh Islam itu teroris, Islam itu kumuh, Islam itu bengis, Islam itu jahat, Islam itu haus darah. Nah, kalau berpikir secara benar, logis, pasti kita akan mengatakan bahwa Islam yang akan membuat bahagia manusia. Islam ini yang rahmatan lil alamin, yang bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan kalau kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita, kita akan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada kita. Ya, Allah tidak menciptakan lalu membiarkan tanpa petunjuk, tanpa teladan gitu ya. Katakanlah ada petunjuknya Al-Quran misalkan, tapi tidak diberikan teladan bagaimana prakteknya Al-Quran itu, nggak bisa. Makanya khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi Rasulullah itu adalah Quran berjalan. Ada manualnya tertulis, ada contoh prakteknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lengkap sudah gitu. Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita manusia menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Bagi mereka yang tidak ridho Allah sebagai Rabbnya, bagi mereka yang tidak ridho Islam sebagai agamanya, bagi mereka yang tidak ridho Muhammad sebagai Nabi yang diutus kepada mereka, katakan kepada mereka, tanya mereka itu, Allah sudah ridho kepada kalian bahwa Allah sebagai Rabb, bahwa Islam sebagai aturan, bahwa Muhammad sebagai Rasul memberi petunjuk teladan. Allah saja sudah ridho, mengapa kita tidak ridho? Padahal itu untuk kebahagiaan kita. Jadi sebenarnya yang butuh keridhaan adalah kita. Kita butuh kita ridho kepada Allah. Kita butuh kita ridho kepada Islam, dan kita butuh kita ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita butuh bahagia. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu terhadap kebahagiaan, terhadap Rabb kita Allah, terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, kalau cara pandang kita seperti itu, insya Allah pasti kita akan hidup dengan tenang. Dada kita akan lapang, jiwa kita akan dipenuhi kedamaian, kebahagiaan. Jadi begitu, ya. Dan memang Islam yang lengkap, Islam yang menyeluruh, Islam yang rahmatan lil alamin, itu tidak menginginkan hanya beberapa gelintir orang saja yang bahagia gitu, tapi ingin semuanya bahagia, ingin seluruh manusia itu bahagia. Itu Islam. Ya, jadi bukan golongan saya saja nih yang harus bahagia, yang berhak untuk bahagia, yang lain ada kan yang begitu? Ada agama yang begitu? Ada golongan yang begitu? Ada. Bahkan mereka memandang bangsa-bangsa lain, ras-ras yang lain itu hanya
Ini agama seperti apa ya? Jelas ya. Islam mengharapkan semuanya bahagia karena Islam itu rahmatan lil alamin. Oleh karena itu di dalam Quran surat Al-Asr ya, orang yang beruntung itu bukan hanya orang yang beriman dan beramal soleh secara pribadi, tetapi dia juga berdakwah, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, mengajak orang lain. Berdakwah itu mengajak orang lain supaya sama-sama bahagia. Berdakwah kepada orang lain supaya semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan bahagia sendiri, bukan gitu. Nah, dari sini salah satu hikmah kita dapat dari Quran surat Al-Asr. Salah satu hikmah kita dapatkan, kalau ingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain. Jadi salah satu kiat yang lain ya, kalau kita ingin hidup bahagia, bahagiakan orang lain. Niscaya kita pun akan bahagia. Bahkan kebahagiaan yang kita dapat ketika kita membuat orang lain bahagia itu berlipat-lipat dari sekedar kita bahagia sendiri atau orang lain bahagia. Orang lain bahagia karena kita. Kadar kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain berbeda dengan kadar kebahagiaan kita yang bisa membahagiakan orang lain. Beda. Kepuasannya lain, kebahagiaannya lebih hebat. Ya, ini salah satu hikmah atau boleh dikatakan faidah ya dari Quran surat Al-Asr ini, bahwa kalau kita ingin bahagia, coba bahagiakan orang lain. Jadi sia-sia saja orang yang dia mencari-cari kebahagiaan untuk dirinya sendiri sambil menginjak-injak orang lain, sambil membuat menderita orang lain. Sia-sia aja. Yakin dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang dia dapatkan malah menjauh dari kebahagiaan. Penderitaan di dunia dan di akhirat. Penderitaan lahir dan batin. Yakin itu? Maka sebaliknya, kalau kita ingin bahagia lahir batin, kita ingin bahagia dunia akhirat, bahagiakan orang lain, pasti kita akan bahagia. Ini kalau kita buka sirah ya, buka sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, banyak hal-hal yang menunjukkan ke arah ini. Sampai-sampai ada cerita yang ya, kisah yang sangat populer gitu di sebuah peperangan. Ada seseorang yang memberikan minum kepada seorang yang sudah hampir meninggal ya, tapi dia menolak karena orang yang hampir meninggal ini melihat temannya yang sama-sama seperti dia hampir meninggal ya, dia suruh air itu diberikan kepada temannya saja gitu. Maka orang ini kemudian berjalan, kemudian memberikan air tersebut kepada orang kedua. Tapi orang kedua menolak juga karena ada orang ketiga yang ternyata keadaannya mungkin itu lebih parah lagi dari dia.
Sehingga orang yang akan memberikan minum itu berjalan kepada orang yang ketiga. Begitu sampai di sana sudah meninggal orang ketiga ini. Balik lagi ke orang pertama sudah meninggal, balik lagi ke orang kedua sudah meninggal. Sangat indah. Ingin membuat orang lain ya yang lebih membutuhkan, al-isar namanya. Al-isar. Ingin membuat orang lain lebih bahagia dibanding dirinya. Ya. Ini seperti itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, insan-insan yang paling berbahagia di muka bumi. Jadi bahagia karena orang lain dulu. Nanti kita akan bahagia. Orang-orang seperti ini ada memang. Ada orang-orang yang tidak merasa bahagia kalau belum membahagiakan orang lain, orang-orang di sekelilingnya. Mereka baru bahagia ketika melihat senyuman anak yatim. Mereka baru bahagia ketika mereka membuat bahagia orang-orang lemah. Ketika fakir miskin dibuatnya tersenyum. Ketika kesedihan mereka berganti dengan tawa riang gembira, baru dia bahagia. Ada orang yang seperti itu. Bahkan hatta kepada orang yang menyakiti dirinya, ya, tidak mengapa dirinya sakit, tidak mengapa, gitu. Yang penting dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terus menyantuni orang tersebut, walaupun coba perhatikan, ya, di kisah hadisul ifki, yakni ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha difitnah, disebarkan berita dusta, ya, sampai-sampai turun ayat nanti yang membela beliau radhiyallahu anha. Ada satu kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah, namanya Mistah, Mistah, yang ikut terlibat dalam menyebarkan berita dusta ini. Itu. Sampai-sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq berkata bahwa dia akan menghentikan santunannya kepada Mistah, walaupun kerabatnya dan walaupun dia miskin. Kenapa? Karena dia sudah terlibat dalam penyebaran berita bohong itu. Tapi kemudian turun ayat yang intinya mengatakan bahwa tidak layak seseorang yang menginginkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian menghentikan perbuatan baiknya kepada kaum kerabatnya, kepada fakir miskin. Tidakkah orang-orang seperti ini tidak menginginkan ampunan Allah? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an segera beliau menjawab, saya ingin keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya tidak akan menghentikan santunan saya kepada kerabat saya Mistah, walaupun dia sudah menyakiti hati kami karena mengedarkan berita dusta. Inilah contoh-contoh, ya, keridhaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan kepada Islam,
sebagai aturan hidup, keriduan kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi Rasul yang diutus kepada kita semuanya, memberikan teladan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah ini kepada kita semuanya, yakni anugerah teragung dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui tentang kebahagiaan dan tentang kebahagiaan yang teragung. Insya Allah kalau ada waktu yang lain kita akan melanjutkan pembahasan ini. Untuk sementara kita sampai di sini dulu. Ada yang ingin didiskusikan? Ada yang akan disampaikan? Ya, mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, kurang jelas. Pertanyaannya pendek saja ya, tapi ini luar biasa. Jadi, apakah karena kelemahan iman kita ketika kita mengukur kebahagiaan itu dari harta? Nah ini, baik. Harta itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di beberapa ayat, ya, dengan khair. Khair itu arti letaknya kebaikan, ya, ya. Artinya harta itu juga bisa menjadi sebuah kebaikan kalau memang menyikapinya dengan benar. Katakanlah ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa arba'un minas sa'adah, ada 4 hal termasuk sa'adah, kebaikan, kebahagiaan. Yang pertama, almar'atus sholihah, istri yang sholihah, ya. Ad-dunya mata, harta dunia itu adalah mata, kesenangan sementara, ya. Tapi wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Kalaupun, ya, kita mau dari harta benda dunia itu, ya, maka pilih yang paling baiknya adalah wanita salehah. Pertama itu. Jadi arbaun ada 4 hal yang patut atau boleh kita usahakan yang bisa menjadi sumber kebahagiaan dari harta dunia ini. 1, wanita yang salehah. Yang kedua, al-jarus saleh, tetangga yang baik. Makanya di dalam pepatah Arab ada pemeo ad-dar, al-jar qobladar, al-jar qobladar. Pilih dulu, perhatikan dulu tetangga yang di sekeliling kita sebelum kita memilih rumah. Jadi sebelum kita mau tinggal di mana, di komplek anu misalkan, kita perhatikan dulu tetangga, nanti kita akan bertetangga dengan siapa gitu ya, survei dulu gitu.
Karena tetangga itu menyebabkan kebahagiaan atau kesengsaraan gitu. Nah kalau tetangganya soleh, baik, silahkan gitu ya. Pantas diperjuangkan, pantas diusahakan. Yang ketiga, al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Dari harta dunia, kalaupun ada yang harus boleh kita perjuangkan, ya, adalah rumah yang luas. Ya, rumah yang luas, bukan RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, susah apa S-nya sekian. Kemudian yang keempat, al-markabul hani, yakni apa? Kendaraan yang mudah dikendarai, ya, yang sehat gitu, tidak mogok, tidak gampang mogok gitu. Nah kalau ada dari harta benda, ya, yang memang layak patut untuk kita perjuangkan, yang bisa menjadikan kita bahagia, silahkan 4 itu. Silahkan 4 itu. Nah, ini dalam Al-Quran Allah yang mengatakan bahwa harta itu disebut dengan khair juga. Di surat Al-Baqarah, in taraka khairanil wasiyah, itu ya, ketika si yang akan meninggal itu berwasiat gitu, terhadap khair, harta bendanya. Terus di dalam Quran surat Al-Adiyat disebutkan juga di situ khair, ya, cuma kecintaan manusia kepada khair ini, cinta itu lasyadid katanya, sungguh mereka itu sangat. Nah di sini konotasi buruk sambil menasehati gitu. Walaupun harta itu dikatakan Allah khair, baik gitu ya, tapi jangan terlalu mencintai apa, menginginkan harta benda. Tujuannya hanya itu saja. Islam tidak melarang kaya. Rasulullah SAW itu kaya raya. Siapa yang paling tinggi imannya? Rasulullah SAW. Ya kan? Tapi beliau bukan kaya, bukan. Tapi kaya raya. Kaya raya, sangat kaya sekali gitu. Ya. Dari ghanimah, dari harta fai, itu Rasulullah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Contoh misalkan, setelah perang Hunain, Rasulullah mendapati harta kekayaan domba berapa banyaknya, nggak terhitung, nggak tahu berapa puluh ribu gitu. Tapi dijelaskan di situ 2 bukit, bayangkan. Nih kalau ada 2 bukit nih, bukit apa di sini? Ada 2 bukit, itu penuh dengan domba gitu. Kira-kira jumlahnya berapa tuh? Ada Arabi, ada seseorang gitu ya, memandang apa? Ini banyak banget. Sama Rasulullah ditanya, kamu mau ini domba ini? Mau gitu. Ya. Kata Rasulullah, kalau begitu ambil sesukamu. Maksudnya ambil sesukamu itu berapa aja ambil, dari apa? Dari kambing-kambing yang ada di 2 bukit itu. Tapi orang ini malah mengatakan, saya mau semuanya Rasulullah gitu. Ini nguji atau bagaimana ya? Khuzuh, kata Rasulullah, kalau begitu ambil semuanya, ambil gitu. Coba itu harta Rasulullah, sekali beri kepada orang yang belum dikenal oleh beliau, itu 2 lembah, 2 bukit, ya, diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu harta beliau, itu harta beliau. Rasulullah sedang mendapatkan kekayaan, ya,
dari sebuah peperangan berupa berlian dari Bahrain, ya, itu terkenal kehebatannya dan mahalnya gitu. Tiba-tiba datang seorang wanita tua membawa makanan kepada Rasulullah SAW, menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, menghadiahkan makanan, sebuah kue-kue gitu ya. Rasulullah pun menerimanya. Kemudian Rasulullah panggil wanita tua tersebut, coba hamparkan tanganmu, gitu. Hamparkan tangan, dihamparkan. Kemudian Rasulullah meraup dengan tangan mulia beliau, lalu diletakkan di telapak tangan siapa? Si wanita tersebut. Berapa tuh berlian permata yang diberikan oleh Rasulullah kepada itu harta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bergetar tuh tangan si wanita itu. Tapi begitulah, karena keindahan akhlak Rasulullah, beliau kaya raya gitu ya, tapi beliau gunakan semuanya untuk Islam wal muslimin, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi mendapatkan domba 2 lembah, akhirnya pulang ke kampungnya, ke sukunya, lalu dia menyeru, "Wei kaumku, masuk semua ke dalam Islam." Karena Muhammad SAW ketika memberikan itu lebih hebat daripada angin di musim kemarau. Begitu. Sampai ketika beliau meninggal, hartanya hanya sebilah pedang, seekor kuda, dan perisai yang tergadai di seorang Yahudi. Tapi bukan beliau artinya miskin, karena beliau kaya raya, tapi kekayaannya semuanya diserahkan. Jadi kalau ditanya apakah karena kelemahan iman kita lalu kita mengukur kekayaan itu dengan harta? Iya. Karena Rasulullah yang paling kuat imannya, beliau tidak mengukur ya kekayaan itu dengan harta, tapi kebahagiaan yang ada di dalam dada. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil mal, innamal ghina ghinan nafs." Ya. Artinya, bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta. Orang kaya, dikatakan kaya itu bukan diukur dengan hartanya yang banyak, bukan, tapi dengan apa? Dengan kekayaan jiwanya. Gitu. Nah, wallahu a'lam, sampai di sini ya. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.